Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengganti water pump. Dan seperti biasa kita akan melakukan unbar ya, atau analisa bareng penyebab water pump bocor, dan seperti apa cara memperbaikinya, dan seperti apa cara mengganti water pump ya Mas ya. Oke, tanpa basa-basi lanjut aja ya, kita akan lakukan proses pembongkarannya ya Mas ya. Oke, ini dapat customer ya Mas ya. Customer keluarnya indikator suhunya nyala ya, seperti pada awal video ya. Indikator suhunya nyala merah Masku, plus ketambahan radiatornya bocor Masku ya, muncrat Masku. Ternyata saya analisa radiatornya bolong Masku ya, atau ada lubangnya ya Masku, sehingga mengakibatkan pada saat posisi temperatur panas air radiatornya mancur keluar Masku, intinya bocor Masku ini radiatornya. Oke, tanpa basa-basi lanjut ya, kita akan lakukan proses pembongkarannya. Nah, pertama-tama harus kita tap dulu ya air radiatornya, dan kita buka dulu ya baut pengikatnya dulu Masku. Ada 4 baut pengikat radiator Masku. Kalau keempat bautnya udah kelepas, tinggal kita tap ya air radiatornya. Di bawah situ ada baut tap-tapannya ya Masku, untuk ngetap air radiatornya Masku ya. Kita tap dulu ya Masku ya, dan kita lepas selang-selangnya dulu ya Masku ya, atau klem-klemnya, klem radiatornya ini. Nah, di video saya sebelumnya udah saya banyak jelaskan ya tentang radiator dan penyebab indikator suhunya nyala itu dari apa aja Masku. Nah, untuk customer saya ini keluarnya sama ya, indikator suhunya nyala ya Masku ya. Terus yang udah dikerjain sama yang ngebenerin kemarin itu udah diganti seal mechanical-nya ya. Nah, trouble yang pertama dialami oleh customer saya ini adalah indikator suhunya nyala, terus ada bocornya juga pada water pump ya Masku ya. Akhirnya sama yang ngebenerin kemarin itu dibongkar water pumpnya, terus diganti seal mechanical-nya ya Masku ya. Habis diganti seal mechanical-nya tapi tetap overheat Masku, masih tetap nyala dianya Masku ya. Terus sama yang ngebenerin kemarin dicoba diakalin ya dari termostatnya. Saya kurang paham juga yang ngakalinya gimana, ntar saya itu aja ya bongkar dulu ya Masku, biar kita tahu kondisi termostatnya seperti apa Masku ya. Untuk ngebongkar water pumpnya ini cukup kita gunakan T10 aja ya Masku ya. Untuk T10 untuk ngebuka water pumpnya ini ya Masku ya. Ada 3 baut pengikat ya Masku ya. Terus kalau untuk nepelnya ini ya, nepel yang terbuat dari plastik ini kalian gunakan kunci T8 ya Masku. Kunci T8 untuk ngebukanya ya Masku ya. Kalau udah kebuka kayak gini, tinggal kalian congkel pakai obeng min aja, arahkan ke samping kayak gini, udah kelepas dianya Masku ya. Untuk water pumpnya sendiri ntar kita analisa bareng ya penyebabnya ini dari apa. Soalnya di air radiatornya juga saya cekin ada kayak bercak-bercak oli ya Masku ya. Intinya berarti oli sama air radiator ini bercampur Masku. Nah, penyebabnya dari apa? Kita akan lakukan unbar ya Masku, atau analisa bareng penyebab dari kok bisa air sama olinya itu bercampur ya Masku ya. Kita bongkar dulu ya termostatnya sama water pumpnya ya Masku ya. Kita cek dulu kondisi termostatnya. Untuk ngecekin kondisi termostatnya masih bagus apa enggak, ini sebenarnya ada 2 macam ya Masku. Ada 2 macam metode. Yang pertama pada saat mesin hidup, dan yang kedua dengan cara direbus ya Masku ya. Wah, ini udah kelihatan ya. Termostatnya udah akal-akalan nih Masku ya, udah dijanggal sama baut. Sebenarnya kalau dijanggal sama baut ini juga bahaya ya Masku ya. Takutnya Masku ya, pada saat posisi panas termostatnya ngebuka, bautnya lepas, akhirnya kena ke kipasnya. Ini untuk metode seperti ini enggak saya anjurkan ya sebenarnya ya Masku. Ini bahaya juga. Takutnya kalau bautnya lepas masuk ke kipas water pump ini, otomatis kipas water pump kalian akan jebol ya Masku, soalnya kemasukan baut tadi ya Masku. Takutnya seperti itu ya. Untuk water pumpnya sendiri saya cekin sih
ada kendala juga ya Masku ya, ada kendala. Ntar saya jelasin juga ya Masku ya, tapi kita fokus sama termostatnya ini dulu aja Masku ya. Termostatnya ini udah ganjelan ya Masku, udah ganjelan dan udah bekas di oprek ya Masku ya. Kalau kayak gini otomatis harus diganti juga ya, harus diganti juga termostatnya. Lebih baiknya gitu ya Masku ya, daripada kita kerja 2 kali ya Masku ya. Kita akan ambilkan dulu ya termostatnya yang baru ya, ntar kita pasang juga. Tapi untuk customer ini kayaknya bawa termostat sendiri sih Masku ya, ntar kita cek dulu ya kondisinya ya Masku ya. Dan ini dia ya Masku, water pump yang baru ya, bisa kalian cek ya. Ini kendalanya di mana dan apa penyebabnya ya Masku ya. Ini saya jelasin sekarang Masku ya. Nah, di water pump yang udah di repair ini ternyata lubang tapnya ya, lubang tap olinya atau lubang pembuangan oli atau lubang pembuangan air radiatornya ini udah ditutup Masku, udah ketutup intinya ya. Jadinya pada saat ada rembesan air radiator atau ada rembesan oli, dianya nggak bisa keluar. Nah, di sini Masku ya, ini kan harusnya lubang ya Masku, lubang pembuangan Masku. Kalau ditutup kayak gini, bener dianya nggak keluar Masku, nggak keluar netes, tapi efeknya masuk ke dalam radiator Masku ya. Jadi intinya adalah seal olinya Masku ya, seal olinya bocor. Yang seharusnya olinya bisa keluar lewat pembuangan ini nggak bisa keluar, akhirnya masuk ke radiator lewat seal mechanical-nya Masku ya. Bisa dilihat ya Masku, ini ada lubang kan Masku. Nah, lubang ini sebenarnya untuk pembuangan Masku, pembuangan oli atau pembuangan air radiator bila mana seal oli kalian atau seal mechanical kalian itu bermasalah. Kalau ditutup kayak gini otomatis nggak bisa keluar kan dianya Masku ya, nggak bisa keluar, otomatis masuk ke dalam radiator. Nah, ini dia Masku ya, penyebab utamanya oli sama air radiator itu bercampur Masku. Jadi ini biang keroknya terdapat pada seal olinya Masku ya, akhirnya campur sama air radiator. Nah, itu yang ngebuat sering overheat Masku ya, atau indikator suhu kalian sering nyala. Nah, bisa dicek juga ya Masku ya, kalau ada rembesan oli atau air radiator lewat pembuangan. Nah, bisa juga tuh dari seal mechanical yang bermasalah Masku, itu Masku. Oke, kita pasang dulu ya water pump dan termostatnya. Ini adalah termostat yang itu ya, yang second. Ternyata customer saya bawa sendiri Masku ya termostatnya ini. Kita pasang dulu dan udah saya cek ya untuk termostatnya, udah coba saya rebus dan udah coba saya cek, ternyata kondisinya masih normal Masku, masih aman-aman ya Masku ya. Untuk termostat yang ganjelan tadi nggak saya pakai ya Masku ya, soalnya takutnya ntar overheat lagi Masku. Meskipun sudah diganti water pump, tapi kalau termostatnya kondisinya kayak gitu tadi ya pasti akan overheat lagi Masku ya. Soalnya termostatnya kan fungsinya pada saat posisi panas dianya harus ngebuka full Masku. Kalau ngebuka setengah otomatis sirkulasi air radiatornya kan kurang maksimal. Nah, kalau kurang maksimal otomatis pendinginnya kurang bagus. Kalau pendinginnya kurang bagus ya itu tadi efeknya, pasti akan nyala lagi indikator suhunya meskipun air radiator kalian di dalam radiator itu full. Jadi penjelasannya seperti itu ya Masku ya. Mumet nggak Masku kira-kira saya jelasin kayak gini? Jadi intinya ya Masku, intinya untuk trouble yang seperti saya alami seperti ini ya Masku ya, kalau water pump kalian normal, terus indikator suhunya tetap nyala, dan air radiator terdapat di dalam radiator itu juga masih full, kemungkinan besar bisa dari termostat kalian Masku. Termostat kalian ngebuka setengah. Itu udah sering saya jumpain ya Masku ya, udah sering saya jumpain dan udah sering saya tanganin kasus-kasus seperti ini ya Masku ya. Udah ganti water pump, air radiator di dalam radiator juga udah full, nggak ada kurangnya sedikit pun, tapi masih tetap overheat. Nah, penyebabnya kemungkinan besar bisa dari termostatnya.
Tapi untuk kasus yang saya alami seperti ini atau yang saya tangani seperti ini ya Masku ya, ini udah positif dari dua tadi, water pump sama termostat Masku. Dan radiator juga jangan lupa, ini radiatornya tadi bocor Masku soalnya. Untuk step pemasangannya seperti ini tadi ya Masku ya, tinggal kita tancapkan aja Masku ya, gampang sekali kok Masku ya. Kita tancapkan dan kita ikat 3 baut pengikat water pumpnya ya Masku. Kalau udah keikat tinggal kita pasang 2 baut pengikat saluran bypassnya tadi ya Masku ya, yang atas dengan menggunakan kunci T8 untuk ngerapetinnya ya Masku. Sedangkan untuk water pumpnya kalian bisa gunakan kunci T10 Masku. Nah untuk kos pembiayaan Masku ya, untuk kos pembiayaan untuk water pump yang original seperti ini dibanderol sekitar harga ya kurang lebih 250-an Masku ya, untuk yang original. Kalau yang untuk KW ya nggak sampai segitu, sekitar 180 190-an Masku ya. Kalau untuk termostat sendiri yang ori sekitar 90 ribuan kalau nggak salah Masku ya, sekitar segituan Masku. Di online shop juga udah banyak kok Masku yang jual-jual kayak gini ya, yang water pump yang ori dan termostat yang ori. Untuk air radiatornya sendiri sekitar 18 ribuan ya, berarti kurang lebih sekitar 400 ribuan Masku ya. Ya kurang lebih segituan lah untuk memperbaikinya ya Masku. Bahkan nggak sampai Masku, sekitar 350 ribuan untuk ngebenerin ini ya Masku ya, atau untuk kos pembiayaannya ya Masku ya. Oke, ini udah selesai semuanya, tinggal kita rapatkan baut-bautnya dan kita pasang klem-klem dan selang radiatornya Masku. Untuk step terakhir kita akan repair dulu ya radiatornya, soalnya radiatornya ini bocor Masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe dan bunyikan notif agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.